Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk servisan Oppo A7 dengan kendala itu bisu ya teman-teman. Speakernya tidak bunyi. Ini teman-teman perhatikan, volumenya sudah kami setting penuh. Itu tidak ada volume sama sekali. Ini teman-teman, tidak ada mengeluarkan suara sama sekali. Ini handphonenya bisa teman-teman perhatikan. Handphonenya adalah Oppo A7. Dan ini sudah kami coba juga untuk mic-nya juga tidak berfungsi ya teman-teman. Ini bernama perangkat Oppo A7. Oke. Sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat positif serta dukung terus channel ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman pemula semua hendaknya. Oke, ini kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya. Dan langsung aja kita akan bongkar untuk step pengerjaannya. Teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir. Pastikan teman-teman menonton dan tidak melewatkan bagian-bagian pentingnya. Ini kami lepaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa bagian video yang kami percepat. Jadi kalau seandainya kami tampilkan durasi pengerjaannya itu lama, karena sebelumnya durasinya bisa menghabiskan waktu 1 jaman ya teman-teman. Dan sempat terhenti juga, harus konfirmasi ke user. Ini satu skrup rusak, jadi tidak bisa kami paksa ya, itu dol ya teman-teman. Jadi untuk kasus skrup yang rusak seperti ini kita cari celahnya, jangan dipaksa intinya. Jadi ini karena sudah tidak bisa, akhirnya kami gunakan dan kami bor ya teman-teman. Kami bor, kami kasih celah untuk bisa gunakan obeng picak. Jadi ada gantungan lah dia. Jika teman-teman menemukan kasus skrup yang seperti ini, bisa gunakan cara seperti itu ya teman-teman. Atau bisa gunakan juga cara dengan menyolder ya teman-teman, atau kita kasih solderan, kasih timah juga bisa. Ini sudah mulai ada celah, kami potong lagi dan bisa nanti kita memutar skrup ini. Ya, ini skrupnya sudah terbongkar. Kita akan maksimalkan terlebih dahulu pengecekan ke bagian bawah ini ya teman-teman. Kita cek ke bagian speaker dan kita cek ke jalur yang speaker serta mic yang di bagian bawah ini. Ini kami hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Lakukan pengetesan terlebih dahulu sambil menunggu handphone hidup. Silakan teman-teman siapkan kopi karena durasi pengerjaan ini agak panjang. Ini akan kita kupas sampai ke akar-akarnya, dan setelah tadi kita coba lepaskan dan kita pasangkan lagi apakah speakernya ada keluar atau tidak, suaranya keluar atau tidak. Jadi akan kami koneksikan lagi ke internet dan kami akan coba manfaatkan lagi YouTube untuk mendengar suaranya apakah keluar atau tidak. Oke, sambil kita coba. Oke. Ternyata masih bisu ya teman-teman, ternyata tidak mengeluarkan suara juga, dan intinya itu bukan terletak di soket. Dan kita coba cek dulu ke bagian speaker ini. Bagian speakernya ini kita bisa ukur atau kita bisa
cek menggunakan PSU, power supply. Biasanya kami itu setting power supply ke 1,2 ya teman-teman. Nanti dia akan bunyi kresek-kresek seperti itu. Itu teman-teman perhatikan, teman-teman dengarkan, itu bunyi kreseknya, bunyi ya teman-teman. Artinya indikasi kerusakan di speaker itu tidak ada. Speaker ini normal. Ini untuk lebih jelasnya kami akan angkat nantinya. Oke, ini akan kita teman-teman dengar suaranya. Itu ada kresek-kreseknya ada. Dan itu berarti speaker ini normal dan tidak ada masalah dengan speakernya. Langsung aja kita akan lakukan pengukuran dan kita akan lepaskan dulu bagian atas ini, bagian songket fleksibelnya. Oke, ini kita lepaskan terlebih dahulu. Coba kita pasangkan ulang, tes lagi apakah di bagian soket atas ini yang bermasalah. Oke, kita akan coba lagi. Ini kita lihat, kita coba putar lagi YouTube dan ternyata hasilnya juga sama. Tidak ada nilai tidak ada suara sama sekali ya teman-teman. Oke, step selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran. Sini kami lakukan pengukuran aktif. Oke, mode full AC itu tidak ada nilai. Ini tidak ada nilai ya teman-teman. Atau lanjut kita coba ukur ke mode pasif, itu ada nilai 0,4. Kedua-dua sisinya ada nilai 0,24. Lanjut, sebelum kita ukur ke bagian songket bagian atas, ini kami akan lihatkan terlebih dahulu skemanya. Teman-teman buka skema, atau teman-teman bisa pedoman ke ini khusus untuk handphone Oppo A7 ya teman-teman. Jika tipe lainnya teman-teman bisa carikan stepnya seperti ini. Ini kami buka dulu handphonenya Vivo. Ini salah ya teman-teman. Seharusnya Oppo. Karena brand yang kita kerjakan adalah Oppo. Wah ini Oppo. Langsung kita pilih brandnya, tipenya Oppo A7. Kemudian kita klik di sini mic dan speaker. Nah ini mic speaker ini ya teman-teman. Kita tunggu, proses loadingnya agak lama. Dan tampilannya seperti ini. Kita akan lakukan pengukuran ke bagiannya jalur mic serta jalur speakernya ini. Ini teman-teman perhatikan ada 4 jalur untuk speaker, atau ada 2 kaki yang harus kita ukur nantinya. Kita ukur satu-satu di sini. Speaker out P sama speaker out M-nya. Kita ukur titik ini. Lakukan pengukuran aktif dan lakukan juga pengukuran pasif. Jadi arahnya itu ke ini IC power, langsung masuk ke IC audio ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini IC audio. Untuk memastikan ini IC apa, teman-teman bisa buka di bagian komponen name di hardware solution ya teman-teman. Ini yang merah itu jalur VBus ya, VBUT ya teman-teman. Nah, ini IC power dan dia mengarah ke songket yang dilaluinya. Mic-nya juga mati ya teman-teman. Ini mic handphone ini juga mati. Untuk speaker itu tidak ada mengarah ke IC power, dia langsung ke IC audio. Oke, langsung saja kita lepas dan kita lakukan pengukuran. Teman-teman bisa ukur di bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita coba ukur bagian bawah, kita cek terlebih dahulu lah di bagian papan chargernya ini apakah dia ada korosi atau tidak. Ternyata tidak ada korosi sama sekali ke bagian bawahnya. Langsung kita ukur ke bagian atas, karena indikasi kerusakan itu tidak ada di bagian bawah. Lanjut kita ukur setting multitester ke mode dioda ya teman-teman. Setting multitester, kita akan lakukan pengukuran pasif terlebih dahulu. Kita setting multitester ke mode dioda,
Kemudian kita cek pengukuran. Nih, mode dia udah. Nanti akan kami tampilkan foto area yang kita ukur. Ini teman-teman perhatikan, itu jalurnya yang speaker out P sama speaker out M-nya teman-teman ukur. Ini kami lakukan pengukuran di bagian bawah terlebih dahulu. Ini untuk pasifnya itu ada 0,5 dan di bagian atasnya juga ada 0,5. Karena nilainya tidak ada masalah untuk pengukuran pasif, langsung saja kita ukur ke pengukuran aktif, setting ke mode decibel, volt DC ya teman-teman. Untuk menyeting untuk pengukuran mode aktif ini kita bisa hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Setelah handphone dalam kondisi hidup, barulah kita ukur dua titik tadi, dua jalur tadi, yang speaker out P sama speaker out M-nya, yang atas sama yang bawah. Nih kami ukur. Itu ketika lakukan pengukuran aktif tidak ada nilai 0,000, itu tidak ada nilai ya teman-teman. Jadi ada permasalahan menuju ke IC audio. Langsung saja kita akan bongkar handphone ini dan kita akan masuk ke tampilan IC audio. Karena untuk IC audio bersebelahan dengan IC lampu tadi, dengan IC CPU tadi ya teman-teman. Jadi kita lepaskan terlebih dahulu mesin ini, dan untuk pelepasannya perlu hati-hati teman-teman. Jagalah agar tidak merusak komponen lainnya. Ini letak IC audionya ada di sini ya teman-teman. Ini kami potong terlebih dahulu. Tujuannya di sini kami akan melakukan pemboran, dan kita potong menggunakan bor kecil tadi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pemotongan. Itu tadi sempat terputus videonya karena kami harus konfirmasi ke usernya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu karena kami konfirmasi malamnya, si user sepakat. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan video. Langsung saja kita akan potong di bagian ini. Untuk pemotongan menggunakan alat seperti ini, hati-hati hindari mengenai kapasitor atau resistor di bawah kaleng. Jadi sebelumnya kami konfirmasi harga, si user itu sepakat. Jadi kita akan lakukan pengerjaan. Sebelum kita eksekusi lebih jauh, kita akan ukur terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk pengukuran area IC audio, kita perlu memotong bagian ini. Teman-teman bisa potong menggunakan tang potong, atau bisa lepas juga kaleng ini, atau bisa juga seperti yang kami lakukan ini. Karena butuhnya hanya sedikit, jadi kami bor sedikit ini, kami kasih celah, serta nanti kami angkat menggunakan tang potong. Ini kami potong terlebih dahulu. Untuk pemotongan seperti ini teman-teman perlu hati-hati, hindari, sekali lagi kami ingatkan, hindari terlalu dalam karena takutnya berimbas nanti kena ke bagian resistor atau IC yang ada di bawah kaleng yang kita bor tadi. Jadi perlu hati-hati. Nah, ini sudah ada celah dan kami akan masukkan tang potong sambil kita tarik secara pelan dan hati-hati. Ingat, hindari merusak komponennya atau resistor, kapasitor yang ada di area ini. Jadi perlu hati-hati dan teliti dalam pengerjaan pembongkaran kaleng seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai ada celah dan IC audionya sudah kelihatan. Ini teman-teman perhatikan, ini area IC audio. Nanti kita akan lakukan pengukuran apakah ada nilainya. Kita akan lakukan pengukuran aktif dan kita akan lakukan juga ke pengukuran pasif. Untuk tahap awal kita bisa ukur ke ukuran pasif terlebih dahulu. Ini kita rapikan terlebih dahulu.
Setelah kita rapikan, kita bersihkan. Ini angkat sedikit karena tadi ada agak terbenam. Khawatirnya mengenai area resistor atau kapasitor bisa menyebabkan short. Jadi kami angkat. Setelah itu sisa-sisa kotorannya bisa teman-teman bersihkan menggunakan kuas seperti ini. Langsung saja kita ukur ke area yang dilaluinya. Itu di bagian foto kami tampilkan di bagian kiri bawah. Teman-teman perhatikan. Yang pertama bisa kita ukur dulu menggunakan mode dioda. Kita ukur menggunakan mode dioda, lakukan pengukuran pasif. Jadi kita ukur menggunakan mode dioda, setting multitester ke mode dioda. Harusnya untuk mode dioda kalau kita berpedoman kepada konektor tadi, mode diodanya seharusnya normal, mode pasifnya seharusnya dia normal ya teman-teman. Teman-teman perhatikan ini area bibat. Ini oke, kami lakukan pengukuran ulang di bagian area vibat. Nah, itu ada 0,6 ada itu untuk mic ya teman-teman, bagian mikrofon tidak juga ada 0,3. Ini bagian speaker lagi itu ada 0,5, jalur speaker lagi ada 0,5. Untuk pengukuran pasif nilainya ada ya teman-teman. Teman-teman perhatikan untuk pengukuran pasif konsumsi daya arusnya normal. Dan step selanjutnya kita bisa masuk ke pengukuran aktif. Setting multitester ke mode. Ini kami manfaatkan baterainya, kami pasang baterai terus kami hidupkan karena malas juga untuk pasangkan ke handphone atau malas juga untuk menggunakan PSU sih. Jadi stepnya seperti ini. Kalau teman-teman ragu seperti ini silahkan gunakan PSU, power supply ya teman-teman, untuk penghidupannya. Karena kami lihat tadi baterainya ada, makanya kami lakukan pengukuran seperti ini. Lakukan pengukuran aktif, setting ke mode default. Kita lihat nilai ini terbalik ya teman-teman. Harusnya yang merah ke lakukan pengukuran, yang hitam ke ground. Oke. Jadi beda untuk pengukuran aktif, yang hitam ke ground, yang merah melakukan pengukuran. Untuk pengukuran ini teman-teman perhatikan. Ini jalur vibatnya ada nilai, kami sempat ragu tadinya makanya kami lepaskan. Setelah kami ukur jalur vibat itu ada nilai, kemungkinan handphone dan kamera saat kami pegang tadi itu mesinnya terasa hangat, jadi indikasi handphone sudah hidup. Lakukan pengukuran ke jalur yang ini itu tidak ada nilai drop ya teman-teman. Kita lakukan pengukuran seperti normalnya. Ini pengukuran di jalur vibat itu normal. Di jalur vibat ya teman-teman, mohon maaf itu tidak pas kamera mikroskopnya. Jadi kesimpulannya seperti ini, kami sampaikan saja kesimpulannya. Ketika kami lakukan pengukuran ke area vibat itu normal 1,7 tadi teman-teman perhatikan. Ketika kami lakukan pengukuran ke speaker out M tadi dan speaker out P itu tidak ada keluar arusnya, serta mikrofonnya juga tidak keluar. Jadi indikasi di sini kami tarik kesimpulan bahwa IC audio ini bermasalah. Jadi setelah kami lihat di Borneo skematik itu persamaan IC audionya dia sama dengan Oppo A1K dengan seri K318 ya teman-teman. Teman-teman bisa buka Borneo untuk mencari persamaannya. Kebetulan ini kami ada mesin handphone Realme C2 kalau nggak salah Oppo A1K di antara itu ya teman-teman. Seharusnya dia sama, biasanya sama sih. Dan teman-teman perhatikan seri IC-nya adalah K318. Itu kami tampilkan di bagian
kiri bawah layar, teman-teman lihat dan carilah persamaannya. Kebetulan di sini kami dapat kesimpulan persamaannya itu sama dengan Oppo A1K. Ini mesinnya kami juga ragu ini ada Oppo A1K atau Realme C2. Jadi setelah kami perhatikan tadi IC-nya sama, dia menggunakan K318. Dan ini handphone tadi kita akan lepaskan terlebih dahulu IC audio ini. Untuk di sini kami setting blower di angka 350 panasnya dan angin angka 3. Setting secara blower secara pelan-pelan, kasih plug jangan lupa teman-teman, kasih plug. Lanjut teman-teman angkat. Sebelum mengangkat jangan ditarik, pastikan timahnya matang terlebih dahulu barulah tarik. Dan setelah lepas kita lakukan pembersihan pada kaki-kakinya ini. Kenapa di sini kami langsung ke pergantian? Karena kalau kita lihat hasil pengukuran itu dia lakukan pengukuran pasif tadinya itu normal ya teman-teman. Jadi indikasi kerusakan adalah di bagian IC audio. Kenapa tidak kami lakukan cetak ulang? Karena dia seharusnya normal ya teman-teman. Ketika pengukuran aktif dia yang tidak keluar nilainya. Jadi dapat saya tarik kesimpulan ini menurut pendapat saya, jika teman-teman ragu bisa cetak ulang saja. Nah menurut kami kerjaan mubazir, mending kami ganti saja, cari IC persamaannya dengan memanfaatkan mesin-mesin rongsokan. Ini kami rapikan terlebih dahulu dan kami bersihkan kaki-kaki IC-nya ini. Nanti baru kami akan lepaskan mesin yang tadi yang akan kami gunakan tadi. Itu kami ambil dari handphone Realme C2 atau Oppo A1K. Saya ragu di sini karena sudah begitu banyaknya stok mesin yang ada ya teman-teman. Jadi intinya seri IC-nya tadi teman-teman perhatikan. Itu dia menggunakan IC audio K318. Untuk seri ini itu banyak persamaan, teman-teman bisa cari di Borneo Schematic itu ada ya teman-teman, untuk persamaan IC-nya ada. Ini kami kasih plug, jika plugnya mengurang atau sudah mulai mengering, teman-teman bisa kasih plug lagi. Folder lagi, pastikan dia datar ya teman-teman, tidak ada lagi benjolan dan sisa-sisa timah yang menumpuk seperti ini. Usahakan rapi. Nih karena susah juga, ini sudah tidak ada gangguan. Ini nantinya saat pemasangan langsung saja kami bersihkan menggunakan itu apa namanya, ini kami ambil IC audio Oppo A1K atau Realme C2 ya teman-teman, dengan seri K318. Karena kita akan memanfaatkan IC ini, lakukan pembongkaran hati-hati, pastikan timahnya mendidih terlebih dahulu barulah angkat. Settingan blower tetap seperti tadi, kami menggunakan blower Quick 857D. Itu settingan blower bagaimana kebiasaan kita masing-masing. Jadi kami tidak anjurkan wajib seperti yang kami lakukan. Itu kita punya timing sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke, ini masih belum matang kaki-kakinya. Kami lakukan pembloweran hingga dia timahnya mendidih dan mudah terangkat. Ketika sudah ada celah untuk mengangkat, kita angkat. Nih, kami rapikan terlebih dahulu kaki-kaki IC-nya ini. Usahakan di sini kami tidak melakukan pencetakan ulang ya teman-teman. Kami hanya merapikan kakinya karena dia tidak banyak kaki ya teman-teman. Nantinya kita akan langsung pasang. Tapi usahakan kakinya sama terlebih dahulu, sama rata.
Ini kami ratakan kakinya, kami gunakan pinset untuk memegang dan kami solder untuk menyamakan tinggi kakinya. Setelah terasa pas, dan barulah kita akan pasangkan. Kita bersihkan terlebih dahulu. Lanjut kita keringkan sisa flaknya. IC-nya sangat kecil, itu perlu hati-hati. Takutnya mudah hilang ya teman-teman. Ini IC yang kami lepaskan tadi, ini sudah hilang nih. Nggak kelihatan lagi. Oke, langsung saja. Untuk pemasangan perhatikan titiknya, posisinya perhatikan tidak terbalik ya teman-teman. Untuk area titiknya itu ada di atas. Posisinya benar-benar pas. Usahakan tidak terbalik. Nih posisinya kalau menurut kami ini sudah betul. Ini kita lihat posisinya. Tuh teman-teman perhatikan titik yang bagian atas ya teman-teman, atas mesin. Ini langsung kita blower. Kenapa tidak kami kasih flak? Agar mudah menempel terlebih dahulu kakinya ini. Nih teman-teman perhatikan di sini. Sudah mulai menempel, barulah kita kasih flak. Agar dia tidak lari ya teman-teman. Ini kasih flak. Pastikan dia benar-benar pas kakinya dan menempel. Oke, langsung kita blower, kita presisikan menggunakan pinset. Pastikan dia benar-benar kaki-kakinya itu benar-benar menempel semua kakinya. Agar tidak ada kendala nantinya, atau agar tidak kerja dua kali. Tapi ini agak susah. Ternyata kakinya masih belum menempel ya teman-teman. Atau kemungkinan kaki ini terlalu rendah ya. Ini juga tidak mau menempel. Dan dia masih lari posisinya. Oke. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ini sudah mulai nempel tapi dia tidak rata. Ini kita rapikan lagi kakinya. Kami akan kasih timah sedikit nantinya. Kasih timah cair. Kasih timah cair sedikit lalu kita blower atau kita solder ya teman-teman. Pastikan dia rata sama tinggi lagi. Ini kita solder lalu pastikan kakinya sama tinggi baru kita pasang. Ulangi proses pemasangannya. Rasa ini sudah mulai sama tinggi dan kami akan rapikan terlebih dahulu. Posisinya pastikan benar-benar pas. Dan dia tidak terbalik ya teman-teman. Oke, ini kami presisikan, lanjut kami blower. Pastikan dia menempel dan kita bisa lakukan pengujian. Oke, kita blower hati-hati pelan-pelan sambil kita geser dan kakinya benar-benar menempel. Kita tekan-tekan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai menempel. Nah, ini sudah oke ya teman-teman. Kita tunggu sampai dingin. Oke, ini sudah tidak lepas dan dia sudah sama tinggi. Langsung saja jika nanti masih berkendala, kita bisa cetak ulang kaki IC-nya itu karena mungkin terlalu sedikit timahnya.
Tapi kita akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan coba dan kita akan pasangkan terlebih dahulu, pasangkan baterai lalu tekan power. Di sini kita akan lakukan pengujian apakah speakernya ini berfungsi atau tidak. Jika tidak, kita bisa ulangi prosesnya dengan cara mencetak ulang kaki IC audio tadi ya teman-teman. Oke, ini sambil kita tunggu, kami akan pasangkan skrup bagian bawah terlebih dahulu. Atau kita tunggu saja dulu, mana tahu nantinya masih belum bunyi. Nah, ini kami pasang aja lah dulu bagian bawah. Nah, bagian bawahnya ini harusnya tidak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Sambil menunggu handphonenya hidup, kita pasang skrup bagian bawah. Lanjut kita cek handphonenya dan buka lagi YouTube. Karena di sini handphone tidak ada lagu sama sekali. Dan satu-satunya cara untuk pengujian itulah adalah menggunakan YouTube. Oke, kita buka YouTube. Lanjut kita tes. Sambil berdoa, mudah-mudahan suaranya sudah keluar dan kita nggak perlu lagi untuk. Oke, kita coba nih. Alhamdulillah, ini suaranya sudah ini sudah mengeluarkan suara ya teman-teman, dan kasusnya sudah teratasi. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan dan kasusnya down, dan saya tidak susah lagi untuk cetak ulang IC audionya, dan IC audio tadi sudah terpasang dengan benar. Oke, ini tinggal kita pasang dan kita rapikan semua komponen yang tadi kita lepaskan. Kita presisikan dan handphone sudah bisa jadi nota. Oke, itulah tadi cara menangani kerusakan handphone dengan speaker suara tidak ada serta mic-nya juga tidak ada. Itu step dari kami, cara kecil dari kami, bermanfaat untuk teman-teman pemula dan tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu. Jika bermanfaat, alhamdulillah, teman-teman ambil baiknya, positifnya silakan, tinggal yang jeleknya. Niat kami di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk berbagi ilmu sesuai pengetahuan kami, itulah yang akan kami terangkan di channel ini. Tetap teman-teman support kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ini akan kami cobakan lagi. Ini teman-teman kunjungi channel kami Zaizam Pleasure. Silahkan di subscribe ya teman-teman. Oke, subscribe. Lalu kita coba dengar speakernya apakah berfungsi atau tidak. Alhamdulillah, speaker sudah bunyi, kasusnya sudah down, dan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.